Air yang sudah berangkat ke kantor dari rumah utama langsung menjalankan tugasnya. Pekerjaan yang menumpuk dengan jadwal meeting dan rapat berkali-kali sudah biasa ia lakukan saat ini. Dia yang nampak berbeda jika sudah bekerja, tentu tidak ada yang menyangka semenjak apa dan secengeng apa dirinya jika di rumah. Bayangan papanya terlintas begitu saja karena memang 3 hari ini dia belum datang ke apartemen meski hanya sejenak menjenguk. Kangen papa, gumamnya pelan sambil meraih figura yang terdapat foto masa kecilnya yang dicium oleh Reza di atas pangkuan pria itu. Matanya mulai berkaca-kaca, tidak kuasa menahan sedih. Diraihnya benda pipih yang tergeletak di atas meja kerjanya. "Halo, Pak," sapa Air saat Reza mengangkat teleponnya. "Iya, Kak, ada apa?" jawab Reza dengan pelan. "Papa masih mual sama muntah?" "Udah mendingan, Kak. Gak kayak 2 bulan kemarin yang rasanya dunia kayak terbalik," keluh Reza yang memang benar-benar merasa tersiksa dengan morning sickness-nya ini yang melebihi saat sang istri hamil si kembar karena dia benar-benar tidak bangun dari tempat tidur sama sekali. Reza yang memang sudah pensiun dini dari kantor memang tidak harus memikirkan apapun lagi. Dia fokus istirahat di rumah ditemanin oleh Humairahnya, juga anak-anak yang datang silih berganti, siapapun yang sempat dan punya waktu. "Nanti kakak pulang ke sana ya, kakak kangen papa," ujarnya sedih bahkan sudah menitikkan air matanya. Air yang tinggal di mana saja tentu tidak pasti kemana ia akan pulang. Waktunya kini terbagi 2 antara kedua orang tuanya juga oma dan opanya. "Iya, hujan bagaimana? Tolong jaga kandungannya ya, jangan sampai terjadi apapun dengan anak kalian," pesan Reza yang dibalas anggukan seakan pria itu ada di hadapannya. "Sayangi dan cintai istrimu, Kak. Jangan pernah lukai hatinya. Nanti kamu akan semakin sadar jika dia sudah berjuang melahirkan hasil siramanmu itu." "Tentu, Pak. Dia seseorang yang akan aku ceritakan pada anak-anakku kelak saat mereka bertanya, cinta itu apa?" "Sebentar aja kok sayang," rayu Air saat dia meminta izin pada Hujan untuk pulang ke apartemen setelah dari kantor. "Tapi aku mau ikut. Kakak jemput aku atau aku nyusul ke sana sekarang? Kita bertemu di apartemen, oke?" Rengek Hujan yang tidak menerima penolakan saat ini. "Kamu gak boleh capek, Jan. Nanti lusa sehabis cek kandungan kita nginep di sana ya," ujarnya lagi memberi pengertian. Usia kehamilan yang masih sangat muda kadang membuat calon ayah itu sangat khawatir jika Hujan mengeluh kram meski hanya dalam hitungan detik. "Aku maunya sekarang bukan lusa, aku kangen mama." "Mama sibuk ngurusin papa, gak ada waktu buat temenin kamu." "Kakak bohong, mama gak sejahat itu sama aku." Hujan memutuskan sambungan teleponnya secara sepihak membuat Air serba salah, tapi dia tetap memilih pulang ke apartemen, meski tanpa istrinya nanti. Jam 5 ia keluar dari kantor langsung menuju parkiran tempat mobil mewahnya berada. Kereta besi itu dia lajukan dengan kecepatan lumayan sedang, hingga tidak sampai 1 jam dia sudah sampai di sana. Langkahnya terhenti tepat di depan pintu yang ternyata sedang dibuka bumi. "Mau kemana?" tanya si sulung kepada kembarannya. "Mau cari angin," jawab si tengah asal sambil merengos pergi. "Cari bini woi," teriak Air yang langsung membuat adiknya itu memicingkan matanya secara tajam. "Dasar anak bawang." Ia yang baru masuk langsung melanjutkan lagi langkahnya menuju kamar kedua orang tuanya di lantai 2 yang bersebelahan dengan kamar bumi. Air mengetuk pintu berwarna coklat itu dengan sedikit keras. "Masuk, Kak?" Air yang mendengar suara mamanya menyahut dari dalam tentu langsung membukanya. "Maaf, Pak," sapa si sulung sambil memeluk kedua orang tuanya secara bergantian. "Sayangnya mama baru kesini. Hujan mana?" tanya Melisa yang menoleh ke arah pintu yang tidak ditutup. Putranya mengira jika sang menantu akan menyusul masuk. "Aku langsung dari kantor, gak pulang dulu buat jemput," jawab Air yang sudah meringsek naik ke atas ranjang ingin dipeluk oleh Reza, pria yang ia rindukan saat ini. "Kenapa gak minta supir buat antar ke sini, Kak?" Air menggelengkan kepalanya. Reza dan Melisa mengangguk paham jika mungkin kali ini putra kesayangannya itu sedang ingin bersama mereka. Sebesar apapun Air, dia tetap menjadi anak yang menggemaskan bagi kedua orang tuanya. Anak manja yang masih butuh belayan hangat Reza dan Melisa yang tidak akan terganti oleh apapun dan siapapun.
Jam 10 malam Air memutuskan untuk pulang ke rumah utama setelah puas bermanja dalam mendekapkan kedua orang tuanya. Sampai di sana pria tampan itu langsung masuk ke dalam kamar. Senyumnya melebar saat melihat sang istri belum terlelap, malah justru sedang bersandar di punggung ranjang. "Kakak mandi dulu ya sayang," ucapnya setelah mencium kening Hujan yang merengut tanpa senyum sejak ia datang. Air mengguyur tubuhnya dengan air dingin di bawah shower sampai bersih. Harum tubuhnya sempat menggoda penciuman Hujan saat suaminya itu keluar dari kamar mandi. "Kamu udah minum obat belum?" tanya Air yang saat ia naik ke atas ranjang setelah dia berpakaian lengkap. "Ada salam dari mama sama papa. Mereka nunggu kamu lusa. Nanti kita nginep ya sayang," ujarnya lagi tanpa direspon sama sekali oleh Hujan. "Tidur yuk, kakak capek," ajak Air sambil menarik tubuh sang istri dalam dekapannya. "Marah ya? Maaf ya cantik." Air menciumi seluruh wajah Hujan berkali-kali. "Jangan diem aja dong, kakak kan udah minta maaf." "Jan, sayang, jangan hujan deras. Setan aja sibuk godain aku. Masa kamu justru diemin aku sih?" Hujan yang masih menunggu hanya bisa merenggut kesal saat suaminya tidak kunjung datang menjemputnya di rumah utama. Dia yang berjanji akan datang jam 2 siang, tapi nyatanya sudah jam 3, belum nampak juga batang hidungnya. Calon ibu yang sudah rapi dengan dress biru lautnya, itu hanya duduk gelisah di teras dengan tangan sibuk mengirim pesan kepada sang suami. "Pergi duluan gak boleh, sekarang malah gak nongol juga," gerutunya kesal. Hujan yang sedikit melamun harus dikagetkan dengan kedatangan Opa yang tiba-tiba duduk di sisinya. "Apa kakak belum datang?" "Belum Opa," jawab Hujan sambil membenarkan duduknya agar tegak. Meski sudah bertahun-tahun menyandang cucu menantu Hardian, tapi nyatanya dia masih saja sungkan di hadapan pria baya itu. "Mau berapa hari menginap di rumah ibumu?" tanya Opa lagi. Dia tatap wanita cantik yang kini tengah mengandung cicitnya, sang penerus Rahardian. "Mintanya ke kakak sih 3 hari, tapi nggak tahu juga. Dimanapun asalkan kamu harus berhati-hati ya. Jangan terlalu lelah dan banyak memikirkan hal negatif. Jaga selalu kesehatanmu," pesan Opa dengan suara lembutnya seperti biasa. Jika saja tidak ada meja kaca yang menghalangi, sudah bisa dipastikan kepalanya kini sedang diusapnya pelan. "Semoga kehamilanmu membawa kebahagiaan selalu untuk rumah tangga kalian. Tidak ada yang bisa lebih membahagiakan bagi Opa kecuali melihat kalian semua rukun." Dan kini bertambahnya kebahagiaan Opa, bertambah juga keinginan pria tua ini. Kekeh Opa sampai menyipit kedua matanya. "Opa ingin memiliki umur panjang agar bisa menimang anak kalian, bumi, dan juga cahaya," tuturnya lirih hingga Hujan harus bangun dan langsung memeluk. "Hei, kenapa menangis? Itu pasti Opa akan menjaga anakku kelak. Opa akan bermain bersamanya setiap hari," ucap Hujan sambil terisak. "Sudah, Opa tidak ingin membuatmu jadi sedih seperti ini. Kamu cepat hubungin suamimu dan tanyakan keberadaannya. Karena ini sudah sore dan hampir gerimis," tetap pria baya itu kepada cucu menantunya. "Iya, Opa." Hujan meraih ponselnya yang tergeletak di atas meja. Ia cari lagi nama kontak suaminya. "Halo Kak, masih di mana?" tanya ibu hamil itu saat akhirnya sang suami mengangkat teleponnya. "Kakak baru mau keluar resto, tunggu setengah jam lagi ya," pintanya seraya memohon kepada Hujan agar mau lebih sabar sedikit lagi menunggu kedatangannya. Baiklah," jawab Hujan pasrah meski dia ingin sekali mengomel, tapi dia masih tahu diri untuk tidak melakukannya di hadapan orang tua. Hujan yang sudah menutup teleponnya langsung membawa Opa masuk ke dalam rumah. Dia akan memilih menunggu Air di dalam kamar saja karena rintik krimi sudah mulai turun. Setelah mengantar Opa ke teras belakang, Hujan pun bergegas naik ke lantai 2. Dia hempaskan tubuhnya di tengah kasur dengan menutup kedua matanya. "Lumayan, setengah jam kalau buat tidur," gumam Hujan. Si cantik yang hampir saja terlelap harus terlonjak kaget saat dia merasa ada yang meniup wajahnya. "Kak, kok malah tidur? Jadi pergi nggak?" tanya Air sambil membantu istrinya bangun. "Daripada nunggu lama bosan mending tidur," sindir Hujan saat keduanya duduk berhadapan.
Aku habis rapat tadi, ada yang berkas yang tertinggal jadi lama, jelas Air sambil menciumi wajah sang istri. Oh, aku kira lagi makan siang sama cewek lain. Abisnya tadi rame banget, cetus Hujan. Kamu mau nuduh aku selingkuh? Gegah Air yang justru semakin gemas karena semenjak hamil Hujan menjadi posesif kepadanya. Aku hanya menerka. Aku gak mungkin selingkuh, kecuali Tuhan menciptakanmu lebih dari satu. Hampir jam 5 keduanya baru berangkat dari rumah utama karena Air memilih untuk membersihkan diri lebih dulu, dan itu membuat Hujan semakin kesal sebab Bunda sudah mengirim pesan kepadanya berkali-kali. Yuk, ajak Air saat ia sudah rapi. Wajah tampannya sama sekali tidak berubah meski 6 bulan ke depan ia akan menimbang hasil garap tanam dan siramnya. Lama? Jawab Hujan ketus yang lalu berjalan lebih dulu meninggalkan Air yang tersenyum merasa bersalah. Air yang mengekor di belakang sang istri harus berkali-kali mengingatkan agar Hujan mau berhati-hati saat menuruni anak tangga. Ai, turunin kak, teriak Hujan saat Air menggendongnya ala bridal style. Disuruh pelan-pelan gak denger. Itu kuping emang gak berfungsi ya? Dengus Air kesal saat ucapannya diacuhkan. Air menjalankan kendaraannya dengan kecepatan sedang menuju rumah Bunda. Karena bulan ini mereka belum datang sama sekali ke rumah wanita berkacamata itu dengan alasan kesibukan Air yang sering pulang bekerja lewat waktu petang. 3 hari ya, ucap Hujan mengingatkan perjanjian awal mereka yang sudah disepakati jika keduanya akan menginap di sana beberapa hari. Iya, hujan deras, jawab Air sambil mengacak asar rambut sang istri. Perjalanan yang lumayan macet membuat keduanya harus tiba saat langit gelap. Tak ada yang mereka bawa kecuali baju dan si pisang karena Bunda sudah menyiapkan banyak makanan untuk Air dan Hujan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam nak. Hujan langsung berhambur memeluk Bunda sedangkan Air yang hanya mencium punggung tangan wanita yang sudah mengurus istrinya itu dengan takjim. Kalian sehat? Tanya Bunda. Sehat Bun? Bunda langsung mengajak Hujan ke dapur sedangkan Air masuk ke dalam kamarnya lebih dulu untuk meletakkan barang bawaan mereka, barulah kemudian menyusul ke ruangan makan. Banyak banget Bun, ucap Air sambil menarik kursi sedangkan matanya fokus ke arah tiap macam makanan yang tersedia di atas meja. Cuma segini aja Ai, pasti habis lah, jawab Bunda. Habis kok, aku yakin pasti habis, balas Air yang sudah sangat tergugah selera makanannya. Ingat perut Ai, katanya mau diet biar kamu gak saingan sama aku, ejek Hujan sambil mengelus perut buncit sang suami. Makan semua juga gak apa-apa, Bunda masak untuk kalian nikmati, timpal Bunda sambil memberikan piring kepada Air dan Hujan. Ketiganya menikmati makan malam dengan diselingi obrolan ringan seputar kehamilan Hujan yang tanpa kendala ataupun keluhan berat. Semuanya normal bagai bukan ibu hamil. Kamu jangan senang dulu. Kalau trimester awal aman, biasanya saat trimester kedua atau ketiga yang rewel. Jadi bersiaplah, ujar Bunda mengingatkan Hujan. Iya, aku kasihan papa Bun, lirih Hujan yang seringkali memikirkan kondisi papa mertuanya. Mudah-mudahan cepat berangsur pulih ya. Kamu jangan khawatir, nanti bisa berpengaruh dengan bayi dalam kandunganmu. Kamu harus ingat, jika anak itu keturunan siapa? Bisik Bunda. Hujan dan Melisa mempunyai beban tersendiri saat mereka harus mengandung para keturunan konglomerat seperti keluarga Hardian. Iya Bun, aku paham itu. Hujan dan Bunda terus saja berbincang sampai keduanya tidak sadar jika semua piring di hadapan mereka tidak lagi berisi alias tandas tidak tersisa. Hanya ada sendok dan garpu serta sisa nasi yang tinggal setengah. Kak, ujar Hujan yang benar-benar kaget dengan kelakuan sang suami yang telah menghabiskan semuanya. Hilap, besok lagi dietnya bisa.